Share nanti. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kedengeran jelas kan ya? Kedengaran, Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, untuk sebenarnya saya pengen ngejelasin juga di sini setiap pertemuan sebenarnya ada pengerjaan soal ya, tapi ternyata nggak ada ya. Nggak ada, Bu, cuma absen. Bukan doang ya? Iya, Bu. Coba saya lihat dulu. Kan presensi, pertemuan 5. Terus nanti diarahkan absen gitu ya? Keluarannya ya? Hadir atau Iya, tidak Bu. hadir ya? Di sini di preview quiz nggak ada? Cuma yang absen, Bu. Hadir atau tidak gitu, Bu. Oh, ini doang ya? Iya, Bu. Oke. Berarti memang dari sananya ya? Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting saya sudah ngasih tugas ya di setiap pertemuan. Kan kemarin nggak ada, minggu kemarin ya. Minggu yang lalu ada. Berarti yang sekarang kan pertemuan 5 ya. Iya, Bu. Pertemuan 5 ini berarti tugas yang pertemuan 5 yang IRP. Tugas yang pertemuan 4 yang CRM ya. Yang implementasi CRM ya. Benar ya, Saskia? Iya, Bu, benar. Benar ya, oke. Saya udah ngasih 3 kali tugas ya sama yang ini ya, berarti ya. Iya, pertemuan 3, 4, 5 ya. Ya, pertemuan satu belum ya, pertemuan ya pertemuan 3, yang pertemuan 3, 4. Ya, oke. Berarti sudah ada 3 tugas. Oke. Nah, kita masuk ke sini ya. Di pertemuan 5 ini masih lanjutan dari pertemuan 4 ya, implementasi IRP. Ya, kalau kemarin bagaimana kita ingin membangun IRP-nya ya. Kemudian apakah pemilihannya kan nanti ada yang pengen bikin sendiri atau kerjasama dengan vendor. Ya. Nah, sekarang sudah mulai penerapan IRP. Nah, di sini yang kita bahas ada konversi sistem. Ya, konversi sistem ini maksudnya bagaimana proses penerapan IRP. Jadi, apakah berbarengan dengan sebelum adanya aplikasi atau sistem gitu, ya. Jadi yang manual tetap gitu. Jadi berbarengan sistemnya. Yang mengerjakan dengan sistem tetap mengerjakan dengan sistem, yang satu lagi dengan manual. Ya, ini konversi sistem. Kemudian kesuksesan implementasi IRP ya. Nah, jadi setelah diterapkan ya, bagaimana evaluasinya ya, evaluasi terhadap sistem yang baru dibangun. Kemudian adakah kegagalannya ya, jadi ada kesuksesan, ada kegagalan. Ini biasanya dievaluasi ya, evaluasi IRP. Konversi sistem ya. Nah, ini tujuan konversi ini adalah menggantikan sistem lama ya, ini ya tadi yang saya bilang ya. Jadi mengganti sistem lama dengan sistem yang baru. Ya. Kemudian di mana sistem baru tersebut harus lebih baik, lebih user friendly, ya, lebih mudah digunakan. Terus pada saat misalkan kalau kita nyari buka aplikasi ya, kan menu-menu toolbarnya itu kan mudah dipahami oleh kita. Gitu. Misalkan kita mau nambah menu baru, ya, atau mencari menu-menu, itu maksudnya adalah user friendly atau mudah digunakan. Ya.
Dan cara kerja menjadi lebih efisien dibandingkan dengan sistem yang lama. Jadi lebih efisien itu maksudnya lebih memudahkan, tidak apa pada saat penggunaan tuh nggak lama ya, tinggal klik cepat gitu. Pada saat kita mau mengerjakan sesuatu ya, misalkan ingin menginput data baru atau ingin menambahkan transaksi baru ya. Jadi dikerjakan dengan sangat mudah. Nah, itu ya tujuan konversi sistem. Ya, kemudian metodenya dalam konversi sistem dari sistem lama ke sistem yang baru. Yang pertama, secara paralel. Ya, sistem secara paralel ini. Nah, paralel ini berarti kan bersamaan. Jadi sistem yang lama tetap dikerjakan, sistem yang baru juga tetap dikerjakan. Itu paralel. Jadi setelah misalkan sistem lamanya sudah mulai sedikit atau sudah selesai sudah nggak ada lagi proses sistem yang lama, baru masuk ke sistem yang baru. Nah, itu sistem paralel. Kemudian sistem direct cut over. Nah, ini direct cut over berarti langsung. Jadi langsung diterapkan sistem yang baru. Sistem yang lama udah langsung tinggalin. Ya. Kemudian sistem pilot approach. Ya. Kemudian yang keempat ada sistem phase-in method. Ya. Nah, pertama paralel dulu. Bentar, saya screenshot dulu. Oh ya, saya udah rekam kan ya? Oke, sudah. Nah, paralel ya, yaitu mengoperasikan sistem baru dan sistem lama secara bersamaan. Ya, tadi yang saya bilang ya, bersamaan. Sistem hasil proses dievaluasi, kemudian disambung. Ya, maksudnya setelah proses sistem yang lama sudah selesai, baru memulai dengan sistem yang baru. Ya, kemudian dilihat nih, dicek nih, apakah sistem baru ini lebih baik dari sistem yang lama. Ya, kalau memang lebih bagus, berarti ditinggalkan sistem yang lama. Ya. Kemudian kelebihan sistem paralel ya memungkinkan pengecekan data pada sistem lama ya. Nah, biasanya evaluasi kalau misalkan pakai sistem lama itu proses pengecekannya itu bagaimana gitu ya. Proses pengerjaan kerja karyawan itu lebih lama apa tidak. Kemudian yang kedua menambahkan rasa aman bagi pengguna. Ya, lebih safety ya, setidaknya lebih aman karena tingkat kesalahan dari pengerjaan dengan sistem yang lama itu lebih akurat ya dengan menggunakan sistem yang baru. Kemudian kekurangan sistem paralel ya, masalah biaya yang relatif besar ya, karena kan pasti membutuhkan biaya ya kan. Pada awal kita membahas tentang membangun sistem ERP pasti membutuhkan biaya. Yang pertama biaya vendor ya, apakah nanti akan membeli langsung sistem aplikasinya dari vendor gitu kan. Kemudian nanti infrastrukturnya lagi ya, misalkan nambah jaringan, nambah server ya buat di cloud-kan atau tidak gitu. Kemudian nambah banyak hardware yang ditambah ya, kabel jaringannya, bisa juga nanti nambah SDM-nya, kemudian setelah sistemnya udah ada, terus training sistem baru. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja menjadi 2 kali. Ya, nah ini dia ya tadi ya, tenaga kerjanya ya, menjadi 2 kali untuk sistem lama dan sistem baru. Ya, karena kan masih dalam proses perubahan sistem ya. Jadi biasanya si karyawan ini harus memahami juga sistem yang baru. Jadi ngerjainnya 2 kali gitu kan, dengan sistem lama dan juga dengan sistem yang baru. Kemudian 3, tidak mudah membandingkan kualitas hasil output sistem baru terhadap sistem lama. Ya, pasti hasil outputnya berbeda. Ya, tidak bisa langsung dimengerti juga oleh si tenaga kerjanya ini ya, atau karyawannya. Yang keempat, sistem baru langsung digunakan untuk menggantikan sistem lama ya, pada suatu saat atau periode yang ditentukan. Nah, kemudian bisa juga langsung diganti gitu ya. Misalkan setelah periode tertentu, oke, langsung ganti sistemnya gitu. Ya ditentukan. Kemudian untuk direct cut over ya, direct ini kan berarti secara langsung ya, sistem konversi ini dapat dilakukan apabila persyaratan berikut. Ya, yang pertama, telah dilakukan pengetesan sistem secara ekstensif.
Ya. Nah, sebelum diterapkan sistemnya dilakukan pengetesan dulu. Ya. Apa namanya ya? Trial ya. Nanti kan uji coba. Kemudian setelah uji coba ada kesalahan atau ada kekurangan kan dievaluasi. Ya, kemudian adanya toleransi terhadap waktu tunggu atau time delay. Yang ketiga, pengguna dipaksa harus menggunakan sistem baru atau bisa juga si user dipaksa harus menggunakan sistem yang baru. Karena misalkan kebijakan dari perusahaan ya, oke langsung semua pakai sistem yang baru. Nah, itu ya persyaratan untuk sistem direct cut over. Ya, jadi sistemnya itu langsung digunakan. Kalau tadi kan paralel ya, paralel itu kan berarti masih menggunakan sistem yang lama bersamaan dengan sistem yang baru. Tapi kalau untuk direct cut over langsung diganti dengan sistem yang baru. Resikonya ketika penggunaan sistem direct cut over yang pertama, delay yang lama berakibat makin banyak kesalahan. Nah ini kan masih baru trial ya, tiba-tiba langsung disuruh uji coba, langsung disuruh pakai gitu. Nah mungkin ada kesalahannya juga ya. Kemudian yang kedua, pengguna menggunakan sistem yang belum dikenal. Nah, user masih belum terlalu familiar dengan sistem yang baru ini. Jadi masih apa sih namanya ya, gagap atau masih bingung gitu kan terhadap menu-menu aplikasinya. Nanti pasti masih banyak pertanyaan gitu kan. Jadi kan dari pertanyaan itu menunda pekerjaan. Ya, jadi malah menghambat dalam pekerjaan. Kemudian yang ketiga, pengguna tidak berkesempatan membandingkan antara sistem lama dan sistem baru. Nah, yang ketiga, karena ini kan cut over ya, langsung digunakan sistem yang baru. Nah, di sini resiko yang ketiganya, si user nggak bisa membandingkan antara sistem lama dengan sistem baru, karena sudah langsung diterapkan sistem yang baru. Jadi, dia masih tidak, apa namanya sih, tidak dikasih kesempatan oleh si perusahaan untuk membandingkan sistem yang lama dengan sistem yang barunya. Kemudian berikutnya adalah pilot approach atau distributed approach. Ya ini pendekatan. Nah, pendekatan secara distribusi. Ya, pada strategi konversi ini ya dilakukan apabila terhadap beberapa lokasi atau site. Ya. Jadi pada lokasi. Jadi misalkan hanya beberapa lokasi saja. Misalnya pada sistem bank, franchise, restoran, supermarket, dan lainnya. Pengujian dan pengoperasiannya dilakukan pada suatu site terpilih, dan apabila hasilnya memuaskan, baru dikonversi ke site lagi. Jadi pada area tertentu, gitu misalkan. Jadi nggak langsung diterapkan semua departemen menggunakan sistem baru. Jadi hanya untuk bagian tertentu dulu. Nah, di sini nggak ada kegagalannya ya. Oh, tidak ada. Yang keempat, sistem phase-in method. Ya, prototype approach ya, pendekatan secara prototipe atau gradual. Ya. Pada konversi ini menggabungkan dua jenis ya. Pendekatan pertama, approach ini ya, pendekatan ya. Maksudnya goal, itu tujuan. Ya, dengan mengurangi sebanyak risiko yang dapat terjadi. Artinya pada awal dilakukan parallel run, selanjutnya pada pertengahan periode baru terhadap sistem lama digantikan sistem baru. Jadi kalau tadi kan paralel itu kan bersamaan ya, tapi kalau untuk yang phase in method ini kita masih menggunakan sistem lama ya, secara bertahap baru digunakan sistem yang baru. Gitu. Itu ya perbedaannya ya. Jadi yang pertama tadi paralel, yang kedua apa? Yang kedua? Yang kedua apa tadi? Saskia? Yang pertama paralel, yang kedua sistem konversi. Konversi sistem IRP. Ayo, suaranya mana nih? Yang pertama paralel, yang kedua? Yang kedua apa? Direct cut over, ya secara langsung digantikan dengan sistem yang baru. Yang ketiga
apa tadi, distribusi approach ya. Jadi hanya apa, penerapan sistem baru itu hanya di beberapa distribusi tertentu atau bagian tertentu. Yang keempat, phase-in method-nya ini setelah penggunaan sistem lama, baru nanti digunakan sistem baru. Ya, jadi ditentukan jadwalnya kapan kita gunakan sistem baru nih. Nah, itu phase-in method. Nah, keuntungannya dengan penggunaan sistem phase-in method ini ya, pengguna terlibat dalam konversi ini, ya. Jadi si user tahu, gitu kan. Kemudian yang kedua, dapat mendeteksi bila terjadi kesalahan sistem. Nah, kelemahannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, apalagi apabila sistemnya besar, ya. Misalkan butuh server, butuh infrastruktur yang baru. Berarti kan nanti membutuhkan waktu yang lama lagi dan membutuhkan biaya. Nah, kesuksesan implementasi ERP ya. Nah, ini ada pada perusahaan ya. Yang pertama user fokus dan teknologi fokus. Kemudian tata kelola dan alokasi SDM. Yang ketiga dukungan vendor dan konsultan. Keempat pelatihan. Nah, kesuksesannya ini dilihat dari si user ya, user dan teknologinya. Yang pertama ya, user fokus vs teknologi fokus. User fokus ini implementasi ERP untuk mendukung proses bisnis user. Ya, sedangkan untuk teknologi fokus ya, berarti menggunakan implementasi ERP dengan teknologi baru ya, atau proses yang lebih kompleks. Ya, sehingga memungkinkan perubahan bisnis user. Proses bisnis itu kan misalkan pada saat sistem itu berjalan itu seperti apa ya, misalkan kalau misalkan di rumah sakit gitu ya, nah proses bisnis sistem pendaftaran pasien baru. Nah, proses bisnisnya itu diceritakan ya dari awal pada saat pertama kali pasien datang, kemudian mendaftar ke bagian pendaftaran, kemudian nanti bagian pendaftaran memberikan formulir pendaftaran. Nah, nanti pasien mengisikan formulir pendaftaran, kemudian isi nama segala macam. Nah, kemudian berikan lagi ke bagian pendaftaran. Nanti bagian pendaftaran membuatkan kartu pendaftaran, kartu pasien. Nah, itu yang dinamakan dengan proses bisnis. Jadi, proses bisnis awal sampai akhir dari sistem tersebut. Ya, jadi misalkan proses pendaftaran, berarti proses awal pendaftaran sampai akhir dia mendapatkan kartu pendaftarannya itu atau kartu pasien ya tadi ya kasusnya. Nah, itu proses bisnis. Ya, jadi dari awal sampai dia selesai mendapatkan kartu. Ya. Nah, ini secara teknologi, berarti dilakukan sudah secara sistem. Ya. Kemudian yang ketiga, sebaiknya sistem ERP fokus pada kebutuhan user. Ya, fokus teknologi dapat misalkan ini, jadi sistemnya udah ada, tapi si usernya nggak ngerti atau nggak bisa, berarti kan sama aja sia-sia gitu ya. Nah, berarti kan dibutuhkan nanti yang namanya training. Ya. Kemudian yang kedua, tata kelola dan alokasi SDM. Tata kelola ini berhubungan dengan si manajemen perusahaannya tersebut ya. Nah, ini memerlukan dukungan dan komitmen dari pimpinan manajemen ya dalam penggunaan ERP ini. Kemudian tim yang terlibat dalam implementasi ERP harus orang-orang yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Ya. Yang ketiga, tim yang ideal melibatkan user, spesialis IT, ya. Kemudian orang-orang yang dapat bekerja di antar departemen. Ya. Jadi orang yang memahami proses bisnis perusahaan tersebut, ya. Jadi misalkan kalau di rumah sakit yang bagian pendaftaran kan biasanya ya karena kan dia tahu prosedur pendaftaran itu gimana. Nah, biasanya dia tuh yang bisa membantu untuk misalkan kita menggunakan vendor ya. Nah, dia bisa menceritakan, oh ternyata proses pendaftarannya seperti ini. Nah, nanti vendor tinggal membuatkan sistemnya berdasarkan
cerita dari keterangan atau penjelasan dari si bagian pendaftaran, ya. Karena kan proses bisnis itu sangat penting ya dari sebuah perusahaan ini atau sebuah organisasi atau sebuah kalau rumah sakit tadi ya. Jadi proses bisnisnya dari awal sampai akhir ya harus terstruktur, ya harus berurutan. Yang ketiga, dukungan vendor dan konsultan. Nah ini ya, kalau misalkan si perusahaan inginnya, oh sudah beli aja, berarti menggunakan vendor gitu kan. Nah itu biasanya menggunakan jasa konsultasi, jasa si vendornya ini, ya. Penggunaan konsultan secara menyeluruh perlu dihindari ya, karena berarti konsultan akan masuk ke jodoh. Nah, ini dia ya yang perlu dihindari karena kan vendor ini kan pasti nanti akan tahu oh ternyata seluk-beluk sistemnya ini seperti ini ya. Misalkan di rumah sakit gitu. Oh, ternyata sistem rumah sakit seperti ini. Jadi kan karena dia yang membuat sistem kan. Nah, ibaratnya dia tahu sistem perusahaannya itu seperti apa. Ya, karena kan dia yang membuatkan sistemnya atau yang membuatkan aplikasinya. Kemudian pelatihan, training ya, biasanya akan diberikan ketika IRP ini sudah diterapkan. Ya, beberapa kegagalan yang berhubungan dengan pelatihan. Yang pertama, memberikan pelatihan karyawan pada software tertentu tanpa memperhatikan proses bisnisnya. Nah ini ya, jadi pelatihan. Kemudian si karyawan belum paham gitu kan dengan softwarenya, tidak tahu proses bisnisnya, dia nggak tahu proses bisnis secara manual ya sebelum adanya sistem dengan proses bisnis setelah adanya sistem. Itu makanya kan dibuatkan SOP. Ya. Yang kedua, memusatkan perintah pada urutan eksekusi tanpa memberikan penjelasan. Nah ini dia ya tanpa pemberitahuan, ya tanpa memberikan penjelasan kepada si pengguna atau user. Kemudian yang ketiga, menyingkat waktu pelatihan. Nah, karena misalkan vendornya kan ya nanti yang memberikan pelatihan ya kepada user nanti yang menggunakan sistem. Nah, mungkin disingkat waktu pelatihannya ya supaya karena terlalu lama atau terlalu bosan gitu ya dengan pelatihan, terus disingkat waktunya. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah dengan cara sistem yang lama tanpa mencari penyelesaian dengan cara sistem yang baru. Ya, gitu. Oke. Sebentar ya. Oke. Nanti untuk kegagalannya bisa dilihat lagi nanti ini antisipasi kegagalannya. Oke ya, sudah cukup waktunya. Nanti tinggal kalian bikin saja jurnal yang tadi saya suruh. Ya. Ada pertanyaan nggak? Yang soal tugas kelompok buat project UAS-nya Bu, gimana? Ya, itu kan nanti ternyata pertemuan 9 masih ada. Pertemuan 9 dan 10 ya. Untuk tugasnya itu masuk di pertemuan 11. Ya, jadi nanti setelah UTS masih ada penjelasan materi pertemuan 9 dan 10. Nanti pertemuan 11 sampai berikutnya baru nanti tugas kelompok. Ya. Jadi nanti masih setelah UTS aja. Jadi saya jelaskan di pertemuan 10 lah, ya. Berarti setelah UTS ya Bu, pertemuan 10 ya? Ya, benar. Oke Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak? Kalau sudah tidak ada, berarti saya cukup ya. Nanti tinggal kalian lihat, baca lagi slide-nya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ya Bu, Waalaikumsalam. Ya.